Om Swastiastu, selamat datang di pembelajaran ilmu pengetahuan alam pada materi penyelidikan IPA dengan saya Lopuja Astuti, guru pengajar di SMP Negeri 4 Tejakula. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada materi penyelidikan IPA yaitu siswa dapat menjelaskan 3 komponen keterampilan proses dalam penyelidikan IPA. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan kegunaan dari mempelajari IPA. Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. IPA, ilmu pengetahuan alam. IPA merupakan ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di alam di sekitar kita. Apa sajakah yang terdapat di alam sekitar kita? Di lingkungan sekitar kita ada makhluk hidup seperti manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Ada banyak hal yang bisa kita temui di lingkungan sekitar kita. Ada makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, hewan. Ada juga makhluk-makhluk kecil lainnya seperti bakteri dan virus. Makhluk tak hidup atau benda mati seperti matahari, udara, tanah, air, batu, dan lain-lain. Yang saya sebutkan tadi itu termasuk ke dalam salah satu objek IPA. Nah, objek IPA itu merupakan seluruh benda yang ada di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Objek IPA di sini ada 2, ada objek biotik dan ada objek abiotik. Objek biotik yaitu objek yang terdiri dari makhluk hidup. Contohnya seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, bakteri, dan virus. Sedangkan objek abiotik yaitu objek yang terdiri dari makhluk atau benda tak hidup atau benda mati. Contohnya batu, air, tanah, udara, matahari, dan lain-lain. Bagaimana cara mengamati objek-objek IPA tersebut? Pada materi objek IPA dan pengamatannya, kita akan mempelajari tentang penyelidikan IPA. Pernahkah kalian memperhatikan temanmu? Misalnya, mengamati tinggi badan, warna kulit, hidung, mata sipit, atau rambut keribu. Nah, pada semua kegiatan ini disebut dengan penyelidikan ilmiah IPA. Penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai. Nah, proses yang harus dikuasai ini yang pertama yaitu pengamatan, yang kedua inferensi, dan yang ketiga komunikasi. Yang pertama, pengamatan. Pengamatan merupakan proses mengamati suatu objek untuk mengumpulkan data dan informasi dengan panca indera dan alat ukur yang sesuai. Contoh, kalian mengamati sapi, atau kalian sedang mengamati makhluk yang sangat kecil dengan mikroskop. Kedua, inferensi. Inferensi merupakan suatu kegiatan merumuskan penjelasan
berdasarkan pengamatan untuk menemukan pola-pola hubungan antar aspek yang diamati dan membuat prediksi atau perkiraan. Contoh, kita mengamati sapi yang tadi. Nah, yang kita bisa amati, kita buat inferensinya seperti ciri-ciri dari sapi. Berkaki 4, berbadan besar, kulitnya berwarna hitam dan putih, makan rumput, dan lain-lain. Ketiga, komunikasi. Komunikasi merupakan proses mengomunikasikan hasil penyelidikan baik secara lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Manfaat mempelajari IPA, yang pertama, kita bisa memahami berbagai hal di lingkungan sekitar kita. Misalnya, mengapa bisa terjadi siang dan malam? Yang kedua, dapat menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana kita mendapatkan air yang bersih dari air yang keruh? Yang ketiga, kita bisa berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika data warnanya seperti ini, apakah kesimpulannya? Dan yang keempat, dengan mempelajari IPA, kita bisa meningkatkan kualitas hidup. Untuk kalian ketahui, IPA digolongkan menjadi 4. Yang pertama, ilmu fisika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang aspek mendasar dari alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Yang kedua, kimia. Nah, kimia meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Yang ketiga, biologi, yaitu mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Dan yang keempat, yaitu ilmu bumi dan antariksa, mempelajari tentang asal mula bumi, perkembangannya, dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit. Sampai di sini dulu materi kali ini tentang objek IPA dan pengamatannya. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, sebagai bahan evaluasi, kalian amatilah 3 hewan yang sering kamu temui di sekitar rumahmu. Kemudian, tulislah ciri-ciri hewan tersebut dalam bentuk tabel. Demikianlah pembelajaran penyelidikan IPA kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om. Terima kasih.